Ini kalau dibuka oleh Pak Prabowo, betul-betul dibuka, saya yakin ribuan, puluhan ribu yang akan daftar. Kenapa? Karena orang Jawa, orang Nusantara, Aceh, Maluku, Bali itu orang perang semua, bos. Leluhurnya tukang perang. Saya yakin kalau dibuka semuanya akan daftar, atau bukan semuanya, banyak yang akan daftar. Maka saya tidak setuju kalau dibukanya atas nama anak Nusantara, tapi untuk Ba'lawi aja. Coba kita lihat berapa Ba'lawi yang mau dia untuk perang di Palestina. Bahkan kita akan nyumbang, PWI nanti akan nyumbang, betul? Kalau Ba'lawi siap berjihad di Palestina, kita nyumbang setiap DPD berapa? 10 juta. Ini Kiai Riyad yang ngomong. Nasab Habib Ba'lawi. Nah, kalau ini ada kaitannya, kesannya itu negara berpihak kepada para penyandang Habib Ba'lawi. Lantas di mana muka daripada para kiai dan para ulama Nusantara? Di mana negara mengingat jasa-jasa daripada para kiai dan para ulama Nusantara? Lalu kalau sekiranya Mas Raffi Ahmad yang menjabat sebagai utusan khusus presiden ini mendatangi Habib Rizik sebagai representasi negara, bukankah ini menunjukkan kesan yang sangat jelas adanya keberpihakan negara terhadap para penyandang Habib Ba'lawi ini? Lantas di mana muka daripada para kiai kita? Di mana muka dari para ulama Nusantara? Nah, ini pokok persoalannya menurut saya, sehingga saya secara pribadi, Kristianto Yunoni, sebagai rakyat Indonesia, sebagai anak bangsa, memohon kepada Bapak Presiden agar ini segera disikapi dengan tegas, sebagaimana background Bapak sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. Tidak bisa kita ragukan nasionalisme seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan, di mana nasionalisme Bapak Presiden kita yang backgroundnya adalah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia? Akar rumput ya, dari grassroots ya, bahwa betul-betul antara maslahat dan mudorot ya. Kalau PWI itu masalahnya itu lebih besar daripada mudorotnya ya, dalam hal menghadapi ya arus pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, pemalsuan ya nasab, ya pemalsuan karomah ya, dan lain-lain. Yang itu kalau dibiarkan, itu jangka panjangnya itu akan sangat destruktif, akan merusak masa depan umat Islam di Indonesia. Ya memang ada resiko, ada gejolak, itu sebuah risiko, seperti di Mesir misalnya, ketika pemerintah membubarkan Ikhwan Muslimin ya, atau di Indonesia seperti ketika pemerintah membubarkan khilafah atau membubarkan FPI. Ya memang ada gejolak, tapi itu akan dengan seiring waktu ya akan menjadi bagian dari edukasi masyarakat, bagian dari pencerahan untuk masyarakat. Jadi yang ini yang kemudian, apakah benar-benar ini jalbul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih? Apakah benar-benar berbasis pada agak putus-putus, Dokter Ribut. Ya, koneksi bermasalah Pak Sugeng. Rusakan dan menarik kemanfaatan. Agak putus-putus ya Pak Sugeng. Iya. Kemanfaatannya itu adalah ya kan, perdamaian itu. Halo. Suaranya putus-putus. Ya. Suara saya baru kurang lebih 30 detik sebelum ini agak keputus-putus, Dokter Ribut. Oh ya. Baik. Sekarang udah lancar ini. Oh baik. Jadi yang kedua tadi, poin yang adanya takollub ya, adanya pertimbangan yang mungkin terbalik ya antara jalbul mafasid sama jalbul masolih.
Nah, karena yang tadi disebutkan, oke lah berdamai itu baik. Tapi bukannya apa? Keadilan itu ya jauh lebih baik. Karena tanpa keadilan perdamaian itu nggak akan bertahan lama. Ya, akan menjadikan bangsa kita ini tercerabut dari akar sejarahnya, dari akar budayanya, yang nanti ya akan merugi sendiri. Itu jangka panjang. Oleh karena itu masalah yang diperjuangkan oleh PWLS ini terukur, ya artinya bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu sesuai dengan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jabil masolih. Jadi mafsadah dari agenda yang struktural, masif, ya hegemonik dari Pak Alawi itu memang harus dicegat, dihalau. Jangan sampai akumulasi kebohongan itu dianggap sesuatu yang benar. Jadi menjadi kebenaran persepsi. Jangan, kita harus berdasarkan pada kebenaran fakta, bukan kebenaran persepsi. Nah itu ya. Jadi yang didahulukan adalah darul mafasidnya, bukan jalbul masolih. Ya, memang perdamaian itu bagus, tetapi menegakkan keadilan itu lebih bagus, lebih baik. Ya, keadilan ya anak pesantren paham lah. Adil itu kan lawannya zulmun. Adil itu kan berarti tidak zolim berarti tidak adil. Ya, jadi azulmu wa usai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini kalangan pesantren, alumni pesantren pasti paham ini. Ya, jadi bukan masalah perdamaian saja, tetapi keadilan itu harus diperjuangkan. Oleh karena itu, ini perlu dipertimbangkan. Apakah instruksi PBNU itu betul-betul darul mafasid muqaddamun ala jabil masolih, ataukah justru sebaliknya muqallab? Ya, ini poin yang kedua, taqallub. Kemudian poin yang ketiga itu adanya takasur. Takasur itu ya kalau bahasa dalam instruksi itu kan adalah dalam rangka untuk menghindari tafarruq, ya, menghindari perpecahan. Ya, sebenarnya PNU Nahdlatul Ulama yang memiliki usia yang sudah 1 abad lebih Terus tadi stabil. Agak terputus Dokter Ribut. Nggak stabil koneksinya. Ya, kita mengalami masalah koneksi ya teman-teman. PWI LS. Oke, ini udah jelas ya. Ya, baik. Ini udah jelas kembali ya. Udah jelas kembali sekarang. Ya, jadi sama-sama. Ini yang poin ketiga itu sumbernya itu sama, adalah spirit Wali Songo. Yang mana Wali Songo itu otomatis mereka dalam berjuang itu kan memiliki sanad, memiliki genealogi keilmuan. Ya, kalau Nabi diutus innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, itu Wali Songo itu sudah menerapkan itu di Indonesia, sehingga masyarakat itu berbondong-bondong masuk Islam ya dengan tanpa paksaan. Nggak tahu hadir nggak orangnya ya. Kang Bansa istrinya diambil. Dia sudah sampaikan ini istri saya jangan diambil, nggak apa-apa kalau istri ente cerai nikah sama aneh, istri ente hamil, anak itu nanti cucu Nabi nantinya. Sampai akhirnya tergoda juga si istri itu Pak, si istri tergoda, larilah dia Bapak Ibu. Si Kang Banser ini Pak, saking stresnya berhadapan dengan realita, mau tak lawan ini cucu Nabi, mau tak bunuh nanti saya kualat. Curhatlah sama Kiai, apa kata Pak Yai? Udah ikhlasin aja, namanya cucu Nabi nggak usah dilawan. Ayo orang stres Bapak Ibu. Kang Banser ini dihadapkan dengan realita, kalau memang benar dia cucu Nabi, kok kayak gitu kelakuannya. Maka kemudian setelah terungkap ternyata mereka ini bukan cucu Nabi, baru kemudian oh pantesan bini orang nih hajat, bini orang direbut juga. Ini masalah Bapak Ibu. Nah kemudian yang berikutnya yang nomor 6, preman berjubah. Jreng jreng teng teng teng. Preman berjubahnya lebih bahaya karena dia ngereman pakai atas nama agama, kemana-mana pakai komis alias gamis,
kemana-mana pakai imamah, udah pakai gamis, pakai imamah, muka agak mirip-mirip Arab dikit, ngaku cucu Nabi. Ini preman berjubah datang ke pesantren-pesantren, malah Kiai Basori, Ahmad Basori, ente kaya gara-gara kakek aneh mau ngadain haul bapak aneh nih, tolong sumbangan haulnya kira-kira berapa cucu Nabi misalnya. Ya, uang yang merah 99 lembar. Banyak pak, itu mah 10 juta kurang cepet. Datang ke pesantren-pesantren ngedawir, malak-malak, maksa, nggak pulang kalau nggak dikasih, sampai ngapunten nyuwun ngapura hampuranya, sampai di Lampung Tengah pesantren-pesantren masang CCTV bukan buat nyeker LSM sama wartawan abal-abal, bukan buat nyeker LSM, bukan buat nyeker maling. Masang CCTV bukan buat nyeker santri yang kabur dari pondok, bukan. Masang CCTV buat nyeker kalau ada kabib yang datang untuk minta-minta duit. Sampai segitunya. Ini apa namanya? Preman. Dan salahnya kita orang-orang Nusantara ini dimaki-maki, mereka dihina-hina, mereka kita menang baik, nggak berani ngelawan, takut kualat. Cucu Nabi cenah, karena cucu Nabi tadi itu Bapak Ibu. Hanya kita diam. Ingat nggak apa di Banten ada kiai kita yang digamparin itu pakai sendal, malah nangis-nangis. Rasanya ini terjadi. Bahkan di Pringsewu ada kejadian Kang Bansal, nggak tahu hadir nggak orangnya ya. Kang Bansal istrinya diambil, dia sudah sampaikan, ini istri saya jangan diambil. Nggak apa-apa kalau istri ente cerai, nikah sama aneh, istri ente hamil, anak itu nanti cucu Nabi nantinya. Sampai akhirnya tergoda juga si istri itu pak, si istri tergoda. Yang ngeliat ganteng begitu soalnya kali ya, atau beda rasanya barangkali, tergoda, larilah dia Bapak Ibu. Si Kang Banser ini pak, saking stresnya berhadapan dengan realita, mau tak lawan, ini cucu Nabi, mau tak bunuh nanti saya kualat. Curhatlah sama kiai. Apa kata Pak Yai? Udah ikhlasin aja, namanya cucu Nabi, nggak usah dilawan. Kayak orang stres Bapak Ibu. Kang Banser ini dihadapkan dengan realita, kalau memang benar dia cucu Nabi, kok kayak gitu kelakuannya. Maka kemudian setelah terungkap, ternyata mereka ini bukan cucu Nabi, baru kemudian, oh pantesan bini orang nih hajat, bini orang direbut juga. Ini masalah Bapak Ibu. Belum lagi mengatasnamakan cucu Nabi pakai udang-udang, pakai surban, pakai gamis, naik ke panggung, marah-marah, maki-maki, nantang perang, ngajak berantem, ngangkat pedang, ngangkat celurit. Apa itu cucu Nabi? Kita sendiri kenal yang namanya sifat ulama itu, alladzina yanzuruna ilal ummati bi'ainir rahmah. Ulama itu adalah yang menatap umat ini dengan pandangan kasih sayang. Ini ada orang yang ngakunya ulama, pakai jubah ulama, ngaku cucu Nabi, mandang umat bukan dengan pandangan kasih sayang, tapi maki-maki, ngancem-ngancem, ngajak perang, mau ngebunuh. Apa itu cucu Nabi? Para Nabi itu betul-betul penyayang kepada umatnya. Nah dia ngaku cucu Nabi, kerjaannya mengintimidasi umat. Hampura Bapak Ibu. Kiai saja Pak, kalau mandang umat ini dengan pandangan materi, ini kalau mengundang saya bisa rohnya harus sekian, nggak pantas disebut ulama. Berarti dia memandang umat dengan objek keuntungan. Banyak kiai-kiai kita Bapak Ibu, coba lihat kiai-kiai kita di Banten itu, yang paling terkenal saja misalnya Abu Yamuh tadi, itu dia mau Bapak Ibu begitu. Bahkan dikasih mobil oleh presiden nggak dipakai, nggak mau, takut ada subhatnya. Udah dikasih tahu ini uang halal, takut ada subhatnya. Makanya para kiai kita tetap istiqomah dengan cara lama.
Coba lihat kiai-kiai di Jawa itu. Orang kan mungkin kalau dari jauh melihat Lirboyo itu mondoknya mahal, padahal cuma 300.000 paling banyak per bulannya. Luar biasa Bapak Ibu. Karena mengapa? Ulama sesungguhnya tidak akan pernah melihat umat dari perspektif keuntungan, tapi dia punya beban amanah tanggung jawab untuk mencerdaskan umat. Nah ini sudah ngaku pakai jubah ulama, ngaku cucu Nabi, tapi mengeksploitasi umat Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Abghadul ibad ilallah." Hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci itu man kana thawbuhu khairan min amali. Barang siapa yang bajunya lebih istimewa daripada kelakuannya, antakuna yabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, di mana jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan preman. Berarti terminologi preman berjubah itu bukan istilah saya, Nabi yang disebutkan, yang menyebutkan angtakuna tiyabuhu tiyabal anbiya, jubahnya jubah kenabian, pakai imamah, pakai jubah, wa amaluhu amalal jabbarin, tapi kelakuannya kelakuan preman. Bahwa Utsman bin Yahya itu adalah Belanda. Antek Belanda Utsman bin Yahya itu sejarah loh. Maaf Bang ya, kalau ingin bersatukan umat Islam atau umat yang ada di Indonesia Bang, marilah kita bersatu Bang, berpadu-padu Bang, untuk kita Bang, bukan seperti ini caranya Anda Bang. Oh iya. Kamu sendiri aja dulu. Saya setuju itu ya. Saya setuju, ya kan? Saya setuju. Ketika kalau ingin bersatu janganlah seperti ini, ya kan? Ketika Habib Rizik mengatakan kiai-kiai kita Gustur Buta Hati, terus Faisal Askar mengatakan Bang, begini loh Bang, sampai setiap kali begini lagi Habib Rizik, Habib Bahar nggak pernah selesai Bang. Saya ini bisa pertanggungjawaban kamu, Bang. Kamu mengatakan di sini seperti itu. Gini Kang Luko. Ingin bersatu, tapi mereka sendiri ingin memecah belah. Rul, kok katanya kamu ingin bersatu? Rul, ketika dari panggung ke panggung menyatakan di dalam diri tubuh kami mengalir darah Rasulullah, apa itu tidak doktrin? Bang, kemudian menceritakan dongeng dan mereka. Saya minta pertanggungjawabannya. Ketika kamu mengatakan ingin bersatu, kenapa dari Habib Rizik, ya kan, terus Habib Bahar ketika ceramah di Madura sampai mengeluarkan celurit itu ingin bersatu apa enggak? Orang tuanya aja nggak diakuin, orang tuanya aja nggak diakuin. Bil qira'ah am la? Orang tuanya aja takdir bil qira'ah am la? Lau mustati' dari cucu Rasulullah dari Empang. Saya cucu Rasulullah. Ya dari Empang itu. Nah, terserah kamu bilang mau apa. Kalau nggak terima, mau apa kalian? Mustafa, ente minal Arab am la? Shuf, isma kalam. Ente minal Arab am la? Lantas kalau Mustafa cucu Rasulullah, terus mau apa? Ya. Ya kalau jenengan cucu Rasulullah terus jenengan mau apa? Ente bidisma amla ya Mustafa, ente bidisma anni yani amla. Dia bilang Mustafa, isma. Ente minal Arab amla Mustafa. La kasir kalam antum. Kasir kalami ani ente mutaraddid bil kasir kalam. Makna kasir kalami am. Ngomong aja belum apa, enggak ada apa-apanya. Ya la yatakallam yani haddas ma'aya bil Arabi. تعال مصطفى lebih خلاص كده بقى خلاص تتكلم بلغة العربية يا أخي تفضل يا حبيبنا ya Allah, maksa betul ya Pak Alawi. Kamu itu bisanya cuma kasir kalam udah. Enggak maksa, siapa yang maksa? Enggak maksa, udah dari dulunya. Dari mana? Iya, kalau jenengan cucu Nabi terus mau apa? Iya, makanya enggak. Loh, dia nanya kok. Dia nanya. Makanya saya jawab, ya saya cucu Rasul, mau apa kalian? Kan bilang gitu kan.
Cucu Rasulullah kok enak banget. Biarkan aja Kian Jas dia Santai Habibana, santai. Tenangkan diri. Saya selalu santai. Tarik nafas. Nggak ada caci Kalau maki. memang nggak bisa, lebih baik akui Habibana, gitu kan. Ya, memang Lebih saya baik akui. mengakui saya tidak bisa baca itu tulisan Saya- Arabnya. Aduh, Ya, saya ada akui. barisnya, jadi saya pusing. Ini biasa Saya aja. akui. Banyak juga Saya kok yang nggak akui, bisa. Saya akui saya cucu Rasul. أيوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو العربي صح؟ وأنت العرب أم لا؟ Arab makhluk. ليه تضحك يا عم؟ Isma ya akhi. Beliau bukan Laisa- orang Arab, laisa saudaraku. Arab. Li'annaha ya haflu grup hada G. Haflu ليس grup من hada العرب. G. Grup بالواتساب ya nih. Orang yang nggak ngakuin orang tuanya kok diikutin. Allah ya Fat, Allah ya Dik, ya Allah أيوة النبي يعني عرب صح؟ النبي من العرب. وأنت من العرب أم لا؟ Aduh, orang bisa ngomong gitu tapi kok menyesatkan gitu loh. menyesatkan itu siapa? يعني من الكلام الضلال فين؟ Ini هل أنا أتحدث يعني عن الشيء Ya الضلال؟ aku nanya, موجود orang yang هنا؟ nggak ini lo jawab dulu. Orang yang nggak mengakui orang tuanya itu gimana? Jawab dulu itu. أنا مش فاهم إندونيسيا يعني كلم بالعربية يا عمي. Nah, berarti nggak mau jawab, berarti ngerti kan? لا أنت لا تجيب يعني أنت لا تجيب كلامي يا عم. والله وهذا أخلق من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يعني من الذرية النبي. هكذا يا مصطفى. اسمع أنت من العرب أم لا يا مصطفى؟ ده كلام ده يا Tonton apa ini? Ya akhi, Rian. لا يعني اللغة التوي ده لغة التوي ده ممكن عربية يعني ولكن أنا مش فاهم. خلاص ما في مشكلة يا جيل. Aduh, lah kamu كده aja يعني اللهجة منين يعني توي ده؟ ngapain لهجة kamu, منين؟ ngapain kamu pakai bahasa Arab kalau kamu لا menghina Arab? أنت العربي أم ngapain لا؟ kamu أنا pakai bahasa أتحدث Arab? معك أنك يعني أنك العربي صح؟ Oh, ngapain kamu pakai bahasa Arab kalau kamu menghina Arab? لا أنك العربي أم لا؟ أنا أتحدث معك أنت العربي أم لا؟ أنا أسأل لك أنت العربي أم لا؟ كده أنا احتراما معك أنا احتراما لك بالعربية صح؟ Orang yang nggak ngikutin apa nggak ngakuin orang tuanya kok diikutin. هذا ليس من العرب Ya يعني. Allah, ya Allah. خلاص يا عم أنت من العرب ليس من العرب. Kalau خلاص. kamu nggak bisa jawab, nih kalau nggak bisa jawab, biar kamu tahu ya. أنت لا تجيب شيئا مني. Nih kalau kamu nggak أنت bisa لا تجيب شيئا jawab, مني يا جيل. يا جيل. kalau nggak bisa jawab nih kamu ya, Tujuh ini. biar tahu kamu. تجيب إيه؟ أنت تجيب يعني أنت تجيب كلامي بتوي ده؟ هذا اللهجة واللغة منين يعني؟ Ya akhi, Mustafa. Tuh biar ngerti kamu. Arif ya akhi. Bilagatul Arab. يا تارم وحلها يا تارم وحلها يا تارم ولها أنت ليس من التريم. من التريم أم لا؟ كلم عربي يا عمي. Aduh, tambah hancur. Mustafa belaya kan mulai إيه ده يعني aneh-aneh. ما Mulai علاقة aneh-aneh. بين السرمن والتوي ده إيه؟ Mulai aneh-aneh wis. ما العلاقة بين السرة سرمن دي مكتوب كده بتوي كما تكلمت يعني. Ini kok kamu ikutin yang nggak ngakuin orang tuanya. Kembali ke kontak coba sok ngomong apa Mustafa? لا اتباعنا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma sholli alaihi. خلاص كده. Allahumma sholli alaihi. اللهم صل عليه. وأنت من ذريته صح؟ Yang saya takutkan kata Bagil nanti itu kalau Rian baca berkalam bahasa Arab dikiranya Al-Quran nanti.
mungkin Kalau huwa orang Arab yafham yani pengembala kambing juga kan pakai bahasa Arab. Ini loh. لو قلت العربي Ini loh. هو يقول آمين آمين كده لا ولكن مصطفى يقول توي توي ده ايه ده Ini loh orang durhaka kok kamu ikutin itu loh. يا رب يا رب يا Framing مصطفى nih, Mustafa. حالك Apa? Kamu durhaka Apa? itu seperti apa? Apa? Ya ini nggak ngakuin orang tuanya sendiri. Emang dia ngomong sendiri nggak ngakuin? Lah ini contohnya. Apa? Apa Ini contohnya? baca. Itu kan dibaca kalimatnya di- jenengan ngomong nggak ngakui orang tua tuh kalimatnya jenengan. Ya ini Itu loh kan dia namanya kakeknya. bapaknya dia siapa? Ya. Nah, saya tanya sekarang, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu nama orang tuanya apa bukan? Ya, enggak, ini loh yang gampang Ini aja. saya Sama nanya, itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu bapaknya bukan? dalil dari kebenaran itu, ya kan dalam kajian akademik ya semua orang tahu lah, mana itu kebenaran yang spekulatif kajian filsafat, mana kebenaran relatif kajian sains, mana kebenaran absolut kajian agama, ya semua itu bisa didudukkan dalam porsinya. Lah Basul Masail itu kan kalau merujuk kepada basis tasawur ya, konsepsi. Lah ini kan sebenarnya mengarah kepada basis ontologi. Persoalannya apakah tradisi kajian di kalangan NU itu sudah memberanikan diri untuk mengintegrasikan dengan pendekatan-pendekatan pendekatan-pendekatan ilmu modern. Ya sebenarnya nggak nyebut modern lah, ilmu salaf, tapi kalau pola pikirnya seperti Ibnu Sina, Al-Farabi itu pasti konsisten dan koheren. Suara terputus, Dokter Ibu. Jadi ini ya yang perlu dievaluasi secara organisasi. Telat delay. Agak terputus, Dokter Ibu. Ya maklum jauh kan, Sudan kan. Ya. Ya, Halo? ya sudah ya. 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 Beliau di Sudan ini, Pak. Ya. Oke, bisa masuk ya. Ya ini saya ringkas karena kendala sinyal ini ya. Jadi secara organisasi memang ya beliau-beliau di PBNU itu ingin mengharapkan koheren ya, satu komando lah dalam dalam persoalan kepemimpinan organisasi itu koheren. Tapi bagaimana dalam masalah keilmuan? Lah, apakah bisa merekonstruksi wadah baru atau bukan wadah baru? Ya, sebutlah semacam fokus baru itu Basul Masail misalnya persoalan sains misalnya. Loh, kita kan nggak kalah dengan Iran yang sudah masalah nuklir dan sebagainya itu. Kajian sains filsafat itu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kajian-kajian hukum. Ya, jadi hukum taklifi, dimensi ilahiyah dan dimensi kemanusiaan itu betul-betul dipertemukan. Ya, itu dalam kajian-kajian Islam di negara di Iran, mungkin di Irak juga, dan juga di Bahrain, di Kuwait. Nah, ini yang saya harap adanya otokritik, yaitu koheren dan konsisten dalam masalah dinamika keilmuan, bukan hanya masalah organisasi. Ya, bukan masalah organisasi. Kemudian setelah itu menganggap bahwa polemik masalah nasab ini dan juga keberadaan PWI-LS itu adalah hikmah yang diturunkan oleh Allah. Ya, jadi kita ngambil sisi positifnya. Ya, yang diturunkan oleh Allah agar kita umat Islam di Nusantara ini ya biar bisa bisa katakanlah mengamalkan ilmunya Al-Ghazali dalam masalah kebenaran.
Ya, itu kalau Al-Ghazali itu kan menerapkan namanya asyak al-manhaji. Ya. Imam Al-Ghazali itu menerapkan namanya asyak al-manhaji, yaitu keraguan metodologis. Bukan asyak al-mutlak, bukan. Karena kita sebagai umat beragama. Tapi setidaknya bisa diterapkan keraguan metodologis itu. Kalau memang ragu, kenapa tidak dikaji secara metodologis sehingga sampai kepada kebenaran yang memuaskan? Ya, lah ini perlu mengamalkan pendekatan ulama abad pertengahan, bukan sekedar mengambil produk pemikiran mereka, tapi bagaimana mengambil cara berpikir mereka. Nah, ini Pak Lutfi ya. Jadi ini saya persoalan masalah kajian itu harus memang kita jangan sampai Nahdlatul Ulama itu yang katakanlah secara usia dalam diskursus keilmuan lebih tua daripada kampus-kampus Islam di Nusantara atau bahkan ya di negara-negara lain, ya haruslah diskursus keilmuan ini juga berkembang, ya juga berkembang, tidak rigid dan tidak spiritualis pada turos, tetapi menyikapi turos secara kritis dan metodologis. Nah itu dari saya Pak Lutfi. Mungkin akan